Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo, dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah tema utusan Tuhan, setia dan bertanggung jawab. Sekali lagi, tema kita adalah utusan Tuhan, setia dan bertanggung jawab. Pembahasan kita ini akan saya ambil di dalam sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Sekali lagi, Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Namun pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya langsung mengajak kita untuk perhatikan bersama-sama di ayatnya yang ke-29. Di dalam Matius 25 ayat 29, firman Tuhan berkata, "Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, talenta yang ada pada kita harus dikembangkan supaya makin bertambah dan berlipat ganda. Jika kita tidak mau mengembangkan talenta kita, tidak mau bekerja, kita hanya diam saja, kita bersikap pasif terhadap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu sama artinya kita tidak menghargai Tuhan, Sang Pemberi talenta tersebut. Maukah kita disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang jahat dan tidak setia? Suatu kelak nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan perihal talenta yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Apakah kita seperti hamba yang menerima 5 atau 2 talenta, yang dengan setia mengembangkan talentanya, sehingga Tuhan berkata di dalam ayat 21 dan 23, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Ataukah kita akan bertindak seperti hamba yang diberi 1 talenta, yang tidak setia dan tidak mau mengembangkan talenta yang ada? Malah di ayat yang ke-18 berkata, ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya tersebut. Dan inilah konsekuensi yang harus ditanggung oleh sang penerima 1 talenta tersebut. Ayat yang ke-30 berkata, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ia akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengembangkan talenta, kita tidak perlu fokus kepada berapa besar hasil yang akan kita dapat. Sebab Tuhan tidak memuji para hambanya berdasarkan jumlah hasil atau besarnya laba atau untung. Melainkan Tuhan memuji sikap hati dan kesetiaan mereka dalam melakukan apa yang diperintahkannya. Meski demikian, bagi seseorang yang telah diberikan talenta lebih baik, wajib untuk menghasilkan laba yang lebih besar pula bagi Tuhan. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara. Setiap utusan Tuhan kita harus belajar menjadi orang-orang yang setia dan bertanggung jawab terhadap apapun yang dipercayakan kepada kita. Mari kita kembangkan talenta kita semaksimal mungkin, ya, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Satu pesan yang penting, ingatlah bahwa Tuhan tidak melihat seberapa besar laba yang kita dapatkan, tapi Tuhan melihat seberapa besar kesetiaan kita dan tanggung jawab kita kepada talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang Tuhan hargai. Karena itu di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-48b berkata, "Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada setiap orang yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengembangkan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terlibat di dalam pelayanan, kita memberikan kontribusi di dalam gereja, ya, di dalam pelayanan, di persekutuan doa, dan di mana saja Bapak Ibu Saudara, kita terlibat di dalamnya untuk membantu mengembangkan talenta kita. Dan percayalah, ketika Kristus datang, Kristus mendapati kita setia dan bertanggung jawab kepada talenta yang sudah Dia berikan kepada kita. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.